Shalom jemaat Tuhan FJ Medan, saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Untuk itu pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Mari angkat pujian ini, katakan sama-sama. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Amin Tuhan. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari sama-sama kita puji Dia, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Amin. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Bersama-sama katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin Tuhan. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Yes Tuhan, kami mau seumur hidup kami memuji Engkau Tuhan. Thank you Lord. Yeah, yeah. Kami puji Kau Tuhan. Oh, oh. Mari katakan sama-sama. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Katakan, melekat pada siapa? Kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, oh, oh. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Wow. Thank you Jesus. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini, sebab Engkau baik dan amat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang
Kami mau persembahkan pujian kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau. Hadirat-Mu seperti tanah yang kering, betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Mari dengan penyembahan ini katakan, kasih setia-Mu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Kaulah nafas
Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapan memegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapan memegang hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan, kami naikkan pujian kami. Shalom semuanya, minggu ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami umat-Mu beribadah kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan jawaban bagi setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam nama Yesus, berikan kami pengertian di saat kami mendengar firman Tuhan. Agar firman Tuhan menguatkan, mengubahkan, dan memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendeklarasikan iman kita. Kita mulai. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu-minggu lalu kita sudah mendengar banyak firman Tuhan. Bagaimana kita dipanggil untuk hidup benar. Banyak firman Tuhan yang kita dengar yang memberkati hidup kita. Satu hal yang saya tahu di dalam firman Tuhan itu, pelajaran yang membawa kita menjadi orang-orang percaya, memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
bertema A Place of Blessing, tempat berkat. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh Allah, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat yang ketujuh, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijak dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kira-kira ketika kita membaca Alkitab ini dari ayat 1, saya yakin bapak-bapak mulai melirik istrinya ini. Ya, ini sepertinya firman Tuhan hari ini untuk istri-istri. Tapi tidak juga demikian. Karena minggu lalu kita bicara penundukan diri. Bagaimana hamba tunduk kepada tuannya. Dan hari ini di ayat 1 dijelaskan, demikian juga kamu hai istri-istri. Sepertinya ini ada keterkaitan. Petrus tidak hanya ingin hamba-hamba tunduk kepada tuannya, tetapi istri-istri juga di sini harus melakukan hal yang sama. Penundukan diri bukanlah hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan dalam surat Petrus ini, penundukan diri pada otoritas itu mutlak dan tanpa syarat. Kepada Tuhan yang bengis, kepada Tuhan yang bengis. 1 Petrus 2 ayat 18 mengatakan, bukan hanya kepada yang baik, tetapi harus juga kepada yang bengis. Kedua, kepada suami yang tidak taat firman. Bukan hanya kepada yang baik, yang bertanggung jawab, tetapi juga kepada suami yang tidak taat akan firman. Inilah firman yang akan kita dengar hari ini. Penundukan diri bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak mudah. Untuk tunduk, setiap orang melihat figur. Kepada siapa dia melakukannya. Kepada siapa dia melakukannya. Dengan banyak pertimbangan. Saya mau tunduk kalau orang itu baik. Saya mau tunduk kalau atasan saya itu baik, care sama saya. Saya mau tunduk kepada suami kalau dia bertanggung jawab. Atau saya tunduk kepada orang yang menguntungkan saya. Tidak sulit untuk tunduk pada seseorang yang mencintaimu dan mengusahakan yang terbaik untukmu. Tidak sulit. Yang paling sulit adalah ketika kita harus tunduk kepada Tuhan, kepada suami yang seringkali sepertinya tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi firman Tuhan katakan, itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Itulah hidup yang benar. Itulah cara yang harus kita lakukan. Untuk apa kita melakukan hal ini? Satu, memberi hidup yang berbeda dari dunia. Kita memberi hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda, hidup yang benar. Kalau melakukan hal yang baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Orang dunia pun melakukannya. Tapi firman Tuhan minta kita tunduk kepada Tuhan yang walaupun dia tidak mengasihi kita. Tidak baik kepada kita. Ini sulit.
Tetapi Petrus mengatakannya kepada orang-orang pada saat itu, perantau-perantau, agar mereka ketika mereka merantau di tempat yang lain, mereka harus memberikan hidup yang berbeda dengan dunia. Kedua, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Ketika kita melakukan kebaikan, penundukan diri dengan orang-orang, dengan tuan atau suami yang secara manusia tidak layak menerimanya. Tapi itu yang harus kita lakukan untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Agar Kristus di dalam kita, orang dunia dapat lihat. Yang ketiga, untuk apa kita lakukan hal ini? Ngapain sih menderita? Ngapain sih menghormati orang-orang yang tidak layak untuk dihormati? Ngapain sih? Untuk apa? Seperti kita sudah pelajari dari awal 1 Petrus 2 ayat 9b mengatakan, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus ingat 3 hal ini. Kita harus membuat hidup yang berbeda dari dunia, dari orang-orang dunia. Kita harus memberi contoh dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya, seperti Yesus meninggalkan jejaknya dan meninggalkan teladan dalam penderitaannya untuk kita orang percaya. Ketiga, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Petrus menasihati orang-orang percaya tetap tunduk di bawah tekanan, karena itu hal yang baik dan orang dapat melihatnya dan ada berkat di dalamnya. Kita akan masuk dalam inti khotbah pada saat ini. Keluarga adalah wadah dan tempat di mana Tuhan mencurahkan berkat. Kunci menghadirkan berkat dalam keluarga adalah kerukunan. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Jera Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Kunci menghadirkan berkat dalam keluarga kita adalah kerukunan. Sebagai istri bagaimana ya? Iya, semua punya peranan. Untuk menghadirkan berkat dalam keluarga, untuk menghadirkan kerukunan dalam keluarga, semua punya peran. Sekarang kita bicara untuk istri-istri. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Penundukan diri. Peranan istri untuk menghadirkan kerukunan di dalam keluarga, agar berkat Allah didatangkan dalam rumah kita, agar berkat Allah masuk dalam wadah rumah tangga kita. Penundukan diri. Saya teringat satu cerita di Alkitab tentang Ratu Wasti. Barangkali semua kita jemaat juga tahu, dalam Ester 1 ayat 12. Ketika Raja Ahasveros mengadakan pesta, mengundang banyak raja, mengundang banyak bangsawan untuk hadir di pesta yang dia buat berhari-hari. Dia menunjukkan kekayaannya. Dia menunjukkan semua apa yang ada di istananya. Di hari-hari berikutnya, dia ingin menunjukkan kemolekan istrinya, kecantikan istrinya. Istrinya pada saat itu Ratu Wasti. Pada Ester 1 ayat 12 dikatakan demikian. Waktu Ratu Wasti dipanggil untuk hadir di pestanya. Karena Ratu Wasti ini juga mempunyai pesta juga di tempat dia. Untuk istri-istri
para bangsawan yang diundang juga. Waktu dia disuruh datang ke pestanya raja, raja ingin menunjukkan istrinya, kemolekan kecantikannya di hadapan semua teman-temannya. Pada ayat ke-12 firman Tuhan katakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Istri yang tidak tunduk kepada suami tidak akan dapat menghadirkan kerukunan di dalam keluarganya. Kalau tidak rukun, kalau suaminya geram, berapi-api, ada amarah, di sana ada pertengkaran, ada keributan terus, bagaimana Tuhan mau mengarahkan berkat ke sana? Ya nggak mungkin. Tuhan mau, katanya, kunci menerima berkat Tuhan adalah kerukunan. Istri punya peranan untuk melakukan apa? Mencapai kerukunan ini. Penundukan diri kepada suaminya. Lihat, Ratu Wasti belajar dari Ratu Wasti. Dia tidak nurut, dia tidak mau. Bukan hanya menimbulkan pertengkaran, bukan hanya mempermalukan suaminya. Ratu Wasti bukan hanya mempermalukan raja, tetapi tidak menjadi teladan bagi orang lain, bagi istri raja-raja dan bangsawan yang hadir di pestanya juga pada saat itu. Dan banyak orang berpikir, kalau Ratu Wasti aja melakukan hal yang demikian, nanti istri-istri mereka juga akan ikut. Tidak akan tunduk pada suaminya. Tidak akan ikut apa perintahnya. Jadi dari sini ada pelajaran yang penting. Dan ada firman Tuhan juga di sini. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan istri tanpa berbicara tentang Tuhan, tetapi dia bertindak, dia ada penundukan diri. Suaminya dapat dimenangkan bagi Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu berkat. Kalau suami kita diselamatkan, memang keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena usaha. Tetapi Tuhan juga bisa pakai hidup kita agar orang lain dapat datang, dapat percaya kepada Tuhan. Ini kunci yang harus kita tahu sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama ya, istri-istri punya peranan apa dalam keluarga untuk dapat menghadirkan kerukunan, untuk dapat mendatangkan berkat, yaitu penundukan diri. Kedua kita lihat 1 Petrus 3 ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, kemurnian hati dan kesalehan, betapa berbahagianya suami-suami yang mempunyai istri yang memiliki hati yang murni dan kesalehan. Iya. Jadi anak-anak muda sekarang kalau memang mau mendapat istri yang memiliki hati yang murni dan saleh, berdoa biar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amsal 31 ayat 10 mengatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya, ayat ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow, betapa berbahagianya suami mendapatkan istri yang demikian. Sampai Amsal pun mengatakannya, istri yang cakap ini harta yang berharga melebihi permata. Melebihi permata. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, kesalehan seorang istri berbicara lebih baik daripada kata-kata apapun. Ya, istri yang saleh, istri yang baik, istri yang cakap, istri yang luar biasa memperlakukan suaminya dengan menghormatinya,
dengan tunduk kepadanya, kesalehannya. Hanya dia melakukan hal yang baik. Gak usah ngomong katanya. Suaminya pun akan dimenangkan. Suaminya pun melihat kesalehan istri. Akan dimenangkan dan diselamatkan. Karena apa? Tindakan berbicara lebih keras daripada perkataan. Untuk apa istri-istri menangkan suami dengan kata-kata firman Tuhan kasih setiap hari? Ya, itu juga tidak salah. Tetapi kalau tindakannya merongrong suaminya, ya sulit memenangkannya. Karena hanya kata-kata. Satu tindakan akan membuat satu perubahan daripada 1000 kata-kata. Yang kedua dikatakan, tindakan lebih kuat berbicara untuk mengubah seseorang daripada perkataan. Tindakan kita lebih kuat berbicara untuk mengubah seseorang daripada perkataan. Istri-istri yang mau suaminya bertobat, berubah, takut akan Tuhan. Satu, tidak hanya berkata-kata, tidak hanya ngomong doang tentang Yesus, tetapi tindakanmu. Hormati dia, kasihi dia tanpa syarat. Walaupun dia tidak bertanggung jawab, walaupun dia kurang memperhatikanmu, walaupun dia kurang mencintaimu. Tapi firman Tuhan katakan, kita melakukan, walaupun itu melakukan hal yang baik, merupakan menjadi satu penderitaan. Tidak digubris, tidak ada ini perubahan, tidak ada. Ada waktunya ketika kita melakukan hal yang baik terus menerus. Ketika kita menunjukkan kemurnian hati kita mengasihi dia. Saatnya kita akan menuai kebaikan. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Menerima suami yang takut akan Tuhan. Dan dia dimenangkan, diselamatkan di dalam Tuhan. Yang ketiga, peranan istri tadi harus tunduk. Kedua, harus memiliki kemurnian hati dan kesalehan. Yang ketiga dikatakan di sini. 1 Petrus 3 ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Berpengharapan kepada Allah. Kalau bicara berpengharapan kepada Allah, saya teringat kepada Esther. Esther ini orang baik karena dididik oleh Mordekai dalam lingkungan keluarga yang baik. Ketika raja mencari ratu mengganti Ratu Wasti, Esther salah satu ikut. Karena dia orang baik, dia masuk di lingkungan kerajaan. Ketika ingin dipersiapkan untuk mengikuti kalau sekarang pencarian bakat ya, untuk mengikuti hal itu, karena dilihat dia baik, dia diberi dayang-dayang yang baik. Ayo baca firman Tuhan, diberi dayang-dayang baik, diberi tempat yang baik. Dan ketika terakhir pemilihan, raja menjatuhkan hatinya, pilihannya kepada Esther. Karena anaknya orangnya baik, udah cantik, baik, dididik dengan Mordekai, dengan pamannya, oleh pamannya yang baik. Jadi ini anak baik. Dia wanita yang mempunyai pengharapan kepada Allah. Satu saat, waktu orang Yahudi mengalami situasi yang tidak nyaman, akan dibunuh seluruh orang Yahudi di lingkungan kerajaan pada saat itu. Waktu diumumkan di mana-mana, raja menyetujui, raja memberikan cincin untuk pekerjaan itu dilakukan. Mordekai sedih, dia melolong di kota. Esther bertanya, kenapa pamannya itu yang sudah mengangkat dia menjadi anak,
Kenapa begitu berkabung, memakai kain kabung? Dan Mordekai menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi akan dibunuh. Esther bilang, aku dapat lakukan apa? Aku tidak bisa lakukan apa-apa. Aku tidak bisa lakukan. Kalau tidak dipanggil, aku tidak bisa ngomong. Aku nggak bisa datang begitu saja. Mesti dipanggil baru aku ngomong. Tapi Esther yang memiliki pengharapan kepada Allah, yang dididik dengan baik dalam keluarga yang takut akan Allah, dia katakan kepada Mordekai, baiklah, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi. Esther 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dia tahu dengan kemampuannya dia gak bisa. Dia gak bisa. Sekalipun dia berani, dia tidak akan bisa. Karena ada undang-undangnya, menghadap raja itu harus dipanggil. Jadi dia berharap kepada Allah. Ayo semua berpuasa untuk aku. Aku dan dayang-dayangku pun di sini akan berpuasa 3 hari, tidak makan dan tidak minum, merendahkan hati di hadapan Allah. Ketika dia menghadap kepada raja, walaupun dia harus mengorbankan hidupnya, raja berkenan. Inilah hidup orang-orang istri yang berpengharapan kepada Allah. Inilah hidup orang-orang perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan pada saat itu. Esther contoh yang benar, yang baik. Dia tahu walaupun dia ratu, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kekuatan. Hanya Allah pengharapannya. Merendahkan hati agar Allah buka jalan, agar Allah menjamah hati raja, agar dia dapat bertemu dengan raja tanpa dipanggil. Istri yang hidup melekat pada Kristus harus memiliki sikap dan perilaku yang lebih berkualitas. Ingat, ini ada kata-kata yang mengatakan istri yang hidupnya melekat pada Kristus harus memiliki sikap dan perilaku yang lebih berkualitas. Ya, istri-istri, saya juga seorang istri. Kalau hidup kita melekat kepada Kristus, kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Mau berkorban untuk keluarga, tunduk kepada suami, dan kita harus memiliki pengharapan kepada Allah. Dalam keadaan sekarang, semua tergoncang. Ada pekerjaan, ada keuangan finansial, ada keadaan yang lain, banyak. Tapi kita harus bisa hidup benar di dalam setiap tekanan ini. Ini firman Tuhan. Agar dunia dapat melihat siapa kita di dalam Tuhan. Siapa Kristus yang ada di dalam kita. Ayo istri, lihat lirik suaminya sekarang. Sekarang firman Tuhan untuk para suami. Untuk para suami. Tadi untuk para istri nih. Sekarang untuk para suami. Ayat yang ke-7 mengatakan, suami, apa perananmu untuk menghadirkan kerukunan di dalam rumah? Agar berkat Allah tercurah ke sana. 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, suami-suami dengar nih, dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oh, ternyata kalau suami-suami tidak mengasihi istrinya, tidak bijaksana terhadap istrinya, doanya terhalang.
ini dikatakan. Hidup yang bijaksana itu diambil dari kata-kata gnosis. Gnosis. Gnosis itu yang artinya tahu dan pengetahuan. Sebagai suami, banyak suami yang memiliki kecerdasan. Semua kita diberikan kecerdasan, pengetahuan. Ya, kecerdasan, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial, dan banyak lagi. Ini harus seimbang. Orang yang bijak ini semua kecerdasannya harus seimbang. Kalau kita cerdas di dalam pengetahuan saja, di dalam intelektual saja, tanpa cerdas di dalam spiritual, timpang. Kalau kita cerdas dalam spiritual, tapi tidak cerdas dalam emosional, juga gak baik. Sepertinya di depan orang kita diurapi, karakter kita gak benar. Kalau kita cerdas dalam intelektual, cerdas dalam spiritual, cerdas dalam emosional, tetapi kita tidak cerdas dalam bersosial, juga tidak baik. Karena kecerdasan sosial itu menceritakan bagaimana kita membawa diri ke lingkungan luar. Kalau intelektual kita miliki dalam. Kalau spiritual kita juga bisa memiliki di dalam. Kalau emosional kita juga memiliki. Bagaimana kita menyeimbangkan, bagaimana kita dapat cakap untuk mengendalikan diri, untuk tidak terlalu melampiaskan emosi kita. Kita harus cerdas di dalam pengendalian dirinya. Kalau sosial untuk orang lain, dapat enggak kita berdamping hidup dengan orang lain? Bisakah kita menempatkan diri di tengah-tengah orang lain? Kalau bijak itu dapat menyeimbangkan semuanya. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya tahu ini, tahu itu. Tetapi bisa menyeimbangkan semuanya. Hiduplah bijak. Di saat di depan orang ramai, memang terkadang emosi kita sudah tidak bisa ditahan nih. Tapi ketika kita punya kecerdasan emosional, kita tahu menempatkan diri, menahannya, menguasainya. Nah, ini nih, orang bijak bisa mengetahui langkahnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus direm, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus Jadi suami-suami harus bijaksana dengan istri, karena istri ini kaum yang lemah. Jadi harus bijaksana, mengasihi dia, bisa menyeimbangkan intelektualnya dengan spiritualnya, dengan kecerdasan emosionalnya. Bisa tahu, jangan marah membabi buta karena dia wanita yang lemah. Ini firman Tuhan katakan, hiduplah bijaksana, hiduplah bijak dengan istrimu karena dia kaum yang lemah. Jadi enggak seenaknya. Ini firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, cara suami-suami menghadirkan kerukunan dalam keluarga, menghadirkan berkat Allah di dalamnya, di mana wadah dan tempat di mana Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya adalah keluarga kita. Apa yang suami harus lakukan? Kedua, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Hormat artinya time, berharga. Kalau sesuatu yang berharga harus dijaga. Sesuatu yang berharga tidak disepelekan dan tidak direndahkan. Sesuatu yang berharga harus dicintai. Suami-suami, firman Tuhan mengatakan demikian.
Hiduplah bijaksana dengan istrimu dan hormati dia sebagai teman pewaris kasih karunia. Hormat, time, berharga. Istrimu itu orang yang berharga. Sesuatu yang berharga harus dijaga, jangan dilukai, jangan disiksa. Berharga dijaga hatinya, dijaga kepercayaannya, dijaga cintanya, dijaga hidupnya. Yang kedua, tidak disepelekan, tidak direndahkan. Mau kita tamat sarjana apapun, kalau istri kita memang tidak setinggi kita pendidikannya, jangan sepelekan dia. Jangan rendahkan dia. Dia berhak untuk dipercaya. Kalau engkau memilih dia, memilih istrimu, menjadi istri dan pendampingmu seumur hidup, engkau harus mempercayakan dia untuk dalam segala hal. Keuangan, pendidikan anak-anak, berdoa untuk dia agar dia punya kemampuan. Orang yang dapat melakukan banyak hal dengan bersamaan. Ya, laki-laki gak bisa. Kalau sedang mengerjakan satu, dia satu saja, selesai dulu. Kalau wanita bisa. Dia sambil nyuci, gendong anak. Dia sambil masak, gendong anak. Dia bisa kasih makan anaknya sambil masak. Orang yang demikian perlu dihargai. Jangan dilecehkan, jangan direndahkan. Harus disayang. Harus dicintai. Ini firman Tuhan. Karena istri juga teman pewaris kasih karunia. Dia mendapat kasih karunia yang sama dengan suami. Jadi harus dihargai. Ketika engkau menghormatinya, ketika engkau memperlakukan dia dengan bijaksana, ketika engkau menghargai dan mencintainya dari hati, Tuhan katakan doamu tidak terhalang. Karena engkau memperlakukan wanita yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Di sini ada kata-kata yang bagus untuk diketahui setiap orang. Keberhasilan seorang pria diukur dari apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tentang dia. Iya. Keberhasilan seorang pria diukur dari apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tentang dia. Kalau saya bilang, suami saya itu orang yang paling baik. Tidak ada kekecewaan. Tidak ada hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan dalam hidup saya. Tidak ada. Barangkali saya yang lebih banyak cerewetnya. Kalau suami saya, wah, laki-laki yang luar biasa. Kesabarannya, ketika dia berdoa untuk kami, keluarganya, aku bersyukur punya suami yang luar biasa. Uang dan pencapaian tidak ada artinya jika membiarkan keluarga Anda gagal. Untuk apa kekayaan? Untuk apa semuanya? Seperti Raja Ahasveros tadi. Dia mempertunjukkan kekayaan. Dia mempertunjukkan semua yang dia miliki. Untuk apa? Saat istrinya mempermalukan dia di hadapan semua temannya. Untuk apa? Dia tidak mendidik istrinya dengan takut akan Tuhan. Dia tidak membawa istrinya untuk mempunyai etika-etika yang benar. Untuk apa? Jadi dikatakan uang dan pencapaian tidak ada artinya jika membiarkan keluarga Anda gagal. Yang terakhir dikatakan, biarlah istri membuat suaminya senang pulang, dan biarlah suami membuat istrinya menyesal melihat kalau suaminya pergi. Wah, ini Martin Luther ini yang mengatakannya. Dia yang berbahagia adalah orang yang menemukan kedamaian di rumahnya. Mau itu seorang raja, mau itu seekor burung. Kalau dia berbahagia, dia yang berbahagia ketika dia menemukan kedamaian di rumahnya. Ketika pulang ada kedamaian di rumah. Ketika pulang ada kebaikan yang dia rasakan. Ada sambutan keluarga. Wah, hilang capeknya.
Suami hilang capeknya ketika pulang kerja, disambut dengan baik. Di rumah ada kedamaian, itu yang diinginkan oleh semua orang. Jadi dikatakan seperti dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga tadi dikatakan. Yang terakhir, sebab kesanalah Tuhan, di mana ada kerukunan, di mana ada keluarga yang menjaga kerukunan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai orang percaya, biarlah kita hidup, dipanggil untuk hidup benar. Keluarga kita adalah wadah di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Membuka wawasan kami, membuat kami mengerti betapa Engkau baik di dalam keluarga kami. Walaupun ada banyak tekanan, walaupun ada banyak masalah yang sedang kami alami saat ini, tapi kami mau menghadirkan kerukunan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Karena kami tahu itu kunci berkat-Mu Tuhan. Itu yang membawa berkat-berkat Allah tercurah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik kami sebagai istri, juga pasangan kami sebagai suami. Biarlah Tuhan Engkau menghadirkan damai sejahtera, kerukunan Tuhan Yesus. Ada cinta kasih di dalamnya. Agar kehidupan kami dapat berbeda dengan dunia. Agar orang dapat melihat Kristus dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan akan memberkati setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Jemaat semuanya ya Bapa. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kerukunan Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Kasih sayang, cinta kasih, semuanya hal yang baik Tuhan hadirkan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Memuji Tuhan seumur hidupku, oh, oh, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepada